Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, apa kabar? Pada kali ini saya akan menjelaskan topik terkait usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada segmen ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik dari UMKM itu sendiri. Nah, apa definisi dari UMKM itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, didefinisikan sebagai sebuah usaha produktif milik orang, per orang, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha. Nah, kriteria usaha ini apa saja yang ada di dalamnya yang menjadi pembeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah? Nah, bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut asetnya dan menurut omsetnya. Apa beda aset dan omset itu sendiri? Kalau aset itu adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Misalkan modal bangunan, kemudian mesin, teknologi, dan lain-lain. Kemudian kalau omset itu sendiri adalah hasil dari total penjualannya. Nah, di sini yang termasuk dalam kriteria ukuran usaha mikro, yakni sebuah usaha yang nilai asetnya maksimal sebesar 50 juta per tahunnya. Sementara untuk nilai omsetnya maksimal adalah sebesar 300 juta. Kemudian, untuk yang kelompok usaha kecil, kriteria menurut asetnya yaitu lebih dari 50 juta, namun kurang dari di bawah 500 juta. Dan maksimal untuk omsetnya itu adalah sebesar 300 juta. Ini omset untuk usaha mikro maupun kecil nilainya sama, maksimal 300 juta. Yang membedakan adalah nilai asetnya. Kalau usaha kecil jauh lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Yang ketiga, yang termasuk dalam usaha menengah ini asetnya adalah di atas 500 juta dan di bawah 10 miliar. Nah, kalau di atas 10 miliar berarti sudah tidak masuk kategori menengah, sudah besar ya, usaha besar. Lalu untuk dari sisi omsetnya, usaha menengah ini berkisar antara 2,5 sampai 50 miliar rupiah per tahunnya. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut kriteria aset dan omsetnya. Definisi UMKM ini ternyata ada beberapa di negara. Dari sisi World Bank membagi UMKM ini ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu medium enterprise, kedua adalah small enterprise, dan yang ketiga adalah micro enterprise. Untuk kriteria medium enterprise ini memiliki 3 kriteria khusus. Yang pertama yaitu dia memasukkan kriteria jumlah tenaga kerjanya. Jumlah karyawan yang digunakan pada medium enterprise yaitu maksimal 300 orang. Sementara pendapatan setahun atau bisa katakan sebagai omsetnya ini mencapai 15 juta dolar. Sementara untuk asetnya ini berjumlah 15 juta dolar. Nilai omset dan asetnya ini sama sepanjang setahun. Lalu yang kedua untuk kelompok small enterprise, World Bank membagi juga menjadi 3 kriteria. Yang pertama, jumlah karyawannya kurang dari 30 orang. Pendapatan setahunnya tidak lebih dari 3 juta dolar. Jumlah asetnya tidak melebihi 3 juta dolar juga. Yang paling kecil, micro enterprise ini, kriteria jumlah karyawannya kurang dari 10 orang, lalu omset maupun asetnya tidak melebihi 100.000 dolar. Jadi, untuk
Definisi UMKM menurut World Bank ini baik omset maupun aset itu nilainya sama di masing-masing kelompok UMKM tiap tahunnya. Definisi UMKM ini juga dijelaskan pula menurut European Commission. UKM dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu medium size enterprise, lalu small size enterprise, dan micro size enterprise. Kategorinya juga sama, terdapat 3 kriteria yang membedakan, yaitu jumlah karyawan, jumlah omset setahun, dan jumlah asetnya. Untuk medium size enterprise ini, jumlah karyawannya adalah sebesar kurang dari 250 orang. Sementara untuk small size enterprise, jumlah karyawannya kurang dari 50 orang. Kemudian untuk yang micro size enterprise ini, jumlah karyawannya kurang dari 10 orang. Dari sisi omset atau pendapatan setahunnya, ini tidak melebihi 50 juta dolar untuk medium size. Kemudian untuk small size enterprise, jumlah pendapatan setahunnya tidak melebihi 10 juta dolar. Untuk yang mikro, pendapatan setahunnya tidak melebihi 2 juta dolar. Lalu untuk jumlah asetnya, untuk yang medium tidak melebihi 50 juta dolar. Untuk small size tidak melebihi 13 juta dolar. Sementara untuk micro size enterprise, jumlah asetnya tidak melebihi 2 juta dolar. Jepang juga kemudian membagi UKM itu menjadi beberapa sektoral. Yang pertama ada sektor mining and manufacturing, sektor tambang, dan sektor industri. Kemudian sektor wholesale, sektor perdagangan besar. Lalu sektor retail, untuk perdagangan jenis retail. Lalu sektor service atau jasa. Untuk sektor mining and manufacturing, tambang dan industri ini kriterianya yaitu jumlah karyawannya maksimal 300 orang atau jumlah modal sahamnya sampai sejumlah 300 juta yen atau sebanding dengan 2,5 juta US dollar. Untuk wholesale atau perdagangan besar ini dengan kriteria jumlah karyawannya maksimal 100 orang. Lalu jumlah modal sahamnya sampai sejumlah 100 juta yen atau sebanding dengan 840.000 US dollar. Kemudian untuk sektor retail, kriteria jumlah karyawannya maksimal adalah 54 orang atau jumlah modal sahamnya sampai sejumlah 50 juta yen atau sebanding 420.000 US dollar. Yang terakhir adalah sektor jasa services. Dengan kriteria jumlah karyawan maksimal adalah 100 orang atau jumlah modal sahamnya mencapai 50 juta yen atau sebanding dengan 420.000 US dollar. Nah, yang sedikit berbeda di sini memang pembagian UMKM menurut di negara Jepang dibandingkan tadi di European maupun World Bank itu sendiri. Lalu bagaimana karakteristik dari UMKM itu sendiri? Secara umum, UMKM itu memiliki sistem manajemen pengelolaan yang masih sederhana. Contohnya di dalam usaha mikro, misalkan seorang pengusaha penjual gorengan di kota Semarang, dia tidak ada pencatatan pembukuan yang baik secara sistematis, hanya mengetahui berapa yang didapat hari ini dan pengeluaran yang diperoleh, pengeluaran dan pendapatan yang keluar dan masuk hari itu. Jadi dia tidak bisa membedakan mana uang yang masuk di dalam sebagai modal atau asetnya atau sebagai profitnya. Itu mereka secara sederhana belum bisa membedakan. Kemudian yang kedua adalah rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Ini terkait tadi, karena rendahnya literasi pembukuan, rendahnya manajemen pembukuan di usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya, sehingga mereka akan kesulitan memperoleh akses kredit ke perbankan.
Karena salah satu syarat untuk memperoleh kredit di perbankan itu sendiri mensyaratkan harus ada pembukuan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapatan atau income yang memang besarnya valid segitu. Sehingga bank yakin untuk memberikan uangnya, dananya itu terhadap UMKM untuk dapat diolah sebagai investasi, sebagai modal investasi. Ketiga yaitu belum memiliki status badan hukum. Umumnya UMKM itu masih jarang yang mendaftarkan usahanya di PIRT, di Kementerian UKM dan Koperasi, sehingga legal status badan hukumnya tidak ada. Yang keempat yaitu terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Biasanya mereka melakukan bisnis itu masih pada satu jenis usaha, misalkan usaha gorengan, dia jualannya hanya gorengan saja. Usaha kerajinan dari bahan rotan, usahanya satu jenis itu, tidak mencoba mengkolaborasikan atau mendiversifikasikan hasil produk turunan dari usahanya dia. Untuk karakteristik UMKM ini sendiri saya bedakan menurut kelompok masing-masing UMKM. Yang pertama untuk usaha mikro. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap. Sewaktu-waktu dapat berganti. Nah, usahanya ini berganti-ganti mengikuti tren yang ada di masyarakat saat itu. Contohnya, ketika tren kopi dalgona. Nah, itu kan awalnya belum banyak di sekitaran kita. Kemudian setelah tren itu muncul, banyak sekali para pedagang yang menjual di pinggiran kopi dalgona, kemudian menjual bubble-bubble ala mereka, seperti itu minuman bubble menurut versinya mereka. Nah, mengikuti tren yang ada saat itu. Jadi usahanya seasonal saja. Kemudian yang kedua yaitu tempat usahanya tidak selalu menetap. Sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Nah, mengikuti di mana ada konsumen, ramainya konsumen, dia akan ada di situ. Jadi dia usahanya itu tidak di satu tempat tertentu. Kemudian yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana, sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Nah, ini ribetnya untuk usaha mikro itu masih tercampur antara uang yang masuk dalam skala bisnis, tapi tercampur juga dengan uang untuk urusan keluarga. Nah, sehingga mereka tidak bisa memanage tidak bisa memanage dan menghitung seberapa besar profit yang mereka peroleh, sehingga usaha yang dia kembangkan tidak dapat berekspansi lebih, gitu, tidak bisa berkembang secara cepat. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya manusianya atau pengusahanya ini belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Nah, ini dari segi pendidikan masih sangat kurang, khususnya untuk skill untuk wirausaha. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Nah, ini selaras dengan poin 4. Yang keenam, umumnya belum ada akses kepada perbankan. Namun sebagian sudah bisa mengakses ke lembaga keuangan non-bank. Nah, pada umumnya lembaga usaha mikro ini sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan akses kredit ke perbankan, karena itu tadi tidak ada pencatatan pembukuan keuangan secara baik, sehingga perbankan menjadi sanksi untuk memberikan uang kreditnya kepada si usaha mikro itu. Nah, sehingga si pengusaha mikro itu beralih ke lembaga keuangan non-bank lainnya. Lembaga keuangan non-bank lainnya misalkan di lembaga simpan pinjam atau koperasi atau lainnya yang kadang biasanya memiliki tingkat suku bunga jauh lebih tinggi dibandingkan di perbankan. Yang ketujuh yaitu umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Nah, ini mereka pada umumnya tidak mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UKM setempat. Contohnya di sini adalah ada usaha tani, kemudian industri makanan minuman,
industri mebel, kemudian pandai besi, usaha perdagangan kaki lima, peternak ayam, itik dan perikanan, dan usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit atau konveksi. Ini salah satu contoh usaha mikro. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya. Karena usaha mikro ini mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non-mikro lainnya. Antara lain, karakteristik positif itu sendiri yaitu yang pertama, perputaran usaha atau turnover itu cukup tinggi. Kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha ini masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Nah, ini realistis banget ketika terjadi krisis 97-98. Pada saat itu semua usaha sektor formal itu informal banyak yang kolaps. Namun pada saat itu UMKM masih survive, masih bisa bertahan dalam kondisi krisis sekalipun. Sama halnya dengan krisis saat ini yang karena adanya pandemi COVID, UMKM ternyata walaupun terdampak, tapi masih bisa mereka survive juga. Kemudian yang kedua adalah tidak sensitif terhadap suku bunga. Ketiga adalah tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Nah, ini sama seperti saat ini. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Nah, mereka itu masih sebagai pemula ya, sehingga pada umumnya mereka sangat gigih dalam mengusahakan usahanya itu dapat berkembang secara cepat. Kemudian karakteristik untuk usaha kecil. Usaha kecil ini levelnya di atas usaha mikro. Yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Nah, dia sudah menetap. Barang-barangnya yang dijual sudah stabil. Penjual gorengan terus. Pengusaha di bidang pertanian, dia akan di sektor pertanian, tidak beralih ke sektor lainnya. Kemudian lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah karena dia sudah menguasai pasar. Lalu pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha juga. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Kelima, sumber daya manusia atau pengusahanya ini memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Karena usaha kecil itu dibangun dari usaha mikro, kemudian berkembang sehingga di sini pengusahanya sudah memiliki latar belakang pengalaman untuk berwirausaha sebelumnya. Yang keenam, sebagian sudah bisa akses ke perbankan dalam keperluan permodalan. Ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti bisnis planning. Nah, dalam pengembangan usaha kecil ini kan juga diperlukan adanya target business planning, rencana-rencana bisnis pengembangan usahanya supaya bisa berkembang ke skala menengah. Dan itu diperlukan sebuah skill manajemen yang baik dan diperlukan bimbingan dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Contoh usaha kecil ini tadi adalah yang pertama usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua adalah pedagang di pasar, grosir, pedagang pengepul, dan lainnya. Ketiga adalah pengrajin industri makanan, minuman, industri mebeler, ini sudah skalanya industri ya, industri mebeler, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi, kerajinan tangan. Kemudian peternak ayam, itik, dan perikanan. Kemudian koperasi yang berskala kecil. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu untuk usaha menengah, yang pertama adalah umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik.
lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Di sini sudah ada pembagian kerjanya. Kemudian yang kedua adalah telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk proses auditing dan penilaian pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga yaitu telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Di sini yang masuk usaha menengah, pekerjanya sudah dijamin dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Itu sudah wajib. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas, baik izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, kemudian upaya pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Yang kelima, sudah ada beberapa akses. Yang kelima yaitu sudah ada akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan, karena dia sudah memiliki sistem akuntansi yang teratur tadi. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Lebih memiliki skill di sini. Contohnya apa yang masuk dalam usaha menengah? Yaitu usaha pertanian, peternakan, ini juga masuk skala menengah, usaha perdagangan, grosir, termasuk ekspor impor, usaha jasa, ekspedisi, kapal laut, garmen, transportasi taksi, bus antar provinsi, usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam, lalu usaha pertambangan, batu gunung, untuk konstruksi dan marmer. Nah, ini dibagi tadi, ingat kembali untuk membedakan usaha mikro, kecil, menengah. Tadi kan pertanian ada nih, di masuk mikro ada, masuk kecil ada, menengah juga ada, tapi kita lihat bagaimana dari sisi omsetnya, kemudian asetnya. Nah, itu kalian harus bisa membedakan. Ini masuk ke skala mana sih? Misalkan tetangga saya bekerja di sektor pertanian, dia hanya sebagai buruh, tidak memiliki anak buah, artinya dia masuk di dalam skala mikro kecil. Itu dilihat di sisi omset dan asetnya. Demikian pemaparan dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan mengulas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di UMKM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.